Halo teman-teman. Dalam ilmu sosial dan juga konteks sosial masyarakatan, kita pasti akan selalu menghadapi yang namanya integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, simpelnya integrasi dan reintegrasi sosial itu adalah proses penyatuan masyarakat, baik itu individu atau kelompok, dan juga proses penyatuan kembali. So, langsung aja kita ke materi. Nah, berikut tujuan pembelajarannya yang aku harapkan kamu dapat mencapai ini semua dengan baik dan juga maksimal setelah belajar materi ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam materi integrasi dan juga reintegrasi sosial tuh kita bakal belajar apa aja sih? Yang pertama, pastinya kita bakal belajar dari basic dulu yaitu pengertian integrasi sosial, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa saja, terus proses terbentuknya integrasi sosial, faktor pendorong integrasi sosial, dan juga yang terakhir adalah definisi dari reintegrasi sosial supaya kalian bisa membedakan antara integrasi dan juga reintegrasi. So, langsung aja kita mulai. Jadi, integrasi sosial tuh sebenarnya apa sih? Mungkin pertama-tama kita bakal bahas per katanya dulu kali ya. Kalau sosial kan teman-teman udah pada familiar nih. Kalau integrasi mungkin belum ya. So, jadi integrasi kalau menurut KBBI itu merupakan pembauran. Konteksnya di sini integrasi merupakan pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan juga bulat. Nah, pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi satu. Nah, teman-teman kan sudah pada mengerti nih apa itu integrasi. Kemudian kita lanjut ke integrasi sosial. Jadi, integrasi sosial sendiri adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, kemudian kayak ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan juga norma. Banyak banget ya perbedaan dari masyarakat, tapi sebisa mungkin kita juga harus bersatu untuk menyesuaikan segala unsur perbedaan tersebut. Now, let's talk about indicator. Teman-teman penasaran gak sih biar integrasi sosial itu dapat tercapai dengan maksimal, itu tuh seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat dari sini nih, syarat terwujudnya integrasi sosial. Di sini ada dari menurut William F. Cockburn dan juga Meyer Nimkov. Jadi, integrasi sosial itu bakal terwujud dengan maksimal ketika yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Kemudian, masyarakat juga berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan, dan kemudian kesepakatan tersebut tuh dijadikan pedoman bagi bersama-sama gitu. Gak cuma dijadikan pedoman aja, yang ketiga, norma dan nilai sosial itu diterapkannya secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi nggak cuma berlaku pada suatu hari atau 2 hari aja nih teman-teman, tapi juga berkelanjutan secara lama. Nah, proses integrasi sosial sendiri bisa berlangsung cepat atau lambatnya tergantung dari faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada homogenitas kelompok. Nah, homogenitas kelompok ini mengacu pada tingkat kesamaan atau kemiripan karakteristik di antara anggota suatu kelompok sosial. Makin tinggi tingkat homogenitasnya, maka makin besar keseragaman dalam kelompok tersebut. Ini aku sebutin contoh simpel aja nih teman-teman. Misalkan kita lagi mau kenalan sama seseorang. Cara biar dekat dengan orang tersebut adalah cara tidak langsung kita pasti mencari kesamaan antara diri kita dengan seseorang tersebut. Kalau kita sudah menemukan kesamaan, misalkan kita menemukan kesamaan kepribadian antara kita dengan orang tersebut, pasti ada kecocokan sehingga terbentuklah integrasi sosial tersebut. Kayak yang digambar ini, mereka terlihat satu ras gitu ya teman-teman. Warna kulitnya sama, kemudian sama-sama dikepang. Pokoknya style rambutnya sama gitu dan mereka terlihat akrab. Oke, yang kedua, integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat juga ditentukan oleh besar kecilnya kelompok.
Kalau kelompoknya jumlah anggotanya itu sedikit, maka kemungkinan besar integrasi sosial itu lebih dapat cepat tercapai. Kemudian yang ketiga ditentukan juga oleh mobilitas geografis. Mobilitas geografis atau perpindahan penduduk memiliki dampak yang kompleks terhadap integrasi sosial. Di satu sisi, mobilitas bisa mendorong integrasi dan mempertemukan berbagai kelompok dan budaya, membuka peluang interaksi baru, serta mendorong adaptasi. Namun, di sisi lain, mobilitas juga bisa menjadi penghambat integrasi jika anggota masyarakat sering datang dan pergi, sehingga proses penyesuaian diri dan juga pembentukan hubungan baru menjadi lebih sulit. Nah, terakhir yang pastinya nggak kalah penting sama faktor-faktor sebelumnya, yaitu efektivitas komunikasi. Nah, komunikasi yang baik antara anggota masyarakat dapat mempercepat proses integrasi, memungkinkan pemahaman dan hubungan yang lebih positif antar individu dan juga kelompok. So, let's move ke bentuk integrasi sosial. Gimana aja sih bentuk integrasi sosial? Nah, yang pertama ada integrasi sosial normatif. Integrasi sosial normatif ini merupakan bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi dasar dari pemersatu hubungan antar masyarakat. Norma-norma ini bisa berupa nilai, adat istiadat, hukum, atau prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama dan diyakini oleh anggota masyarakat. Integrasi ini terjadi ketika perilaku individu sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga menciptakan kesatuan sosial. Contohnya nih, kayak kita selaku bangsa Indonesia memiliki semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menekankan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu. Nah, kemudian ada juga nih contoh di gambar. Pada gambar menampilkan norma di suatu tempat. Jadi dalam tempat itu, masyarakat harus menggunakan masker. Nah, jadi mau siapapun itu dan dari manapun itu ketika datang ke tempat tersebut, maka mereka sudah menjadi istilahnya bagian dari yang datang ke tempat tersebut dan mereka harus memenuhi syarat dari tempat tersebut, yaitu memakai masker. Selanjutnya yang kedua ada integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional adalah bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fungsi atau peran dalam masyarakat yang saling membutuhkan dan juga melengkapi. Setiap kelompok atau individu menjalankan fungsi masing-masing dan juga ketergantungan antara fungsi-fungsi ini sehingga dapat menciptakan kesatuan atau integrasi sosial. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan bentuk integrasi sosial yang terjadi karena adanya kekuasaan dan pemaksaan dari pihak yang berkuasa. Nah, integrasi ini terbentuk karena adanya paksaan, bukan karena kesadaran atau kesepakatan bersama. Beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Contoh integrasi koersif misalnya itu seperti di gambar, yaitu penggunaan gas air mata oleh polisi untuk membubarkan demonstrasi yang ricuh atau penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Oke, lanjut ke submateri berikutnya. Jadi gimana sih proses terbentuknya integrasi sosial? Nah, kita bahas dua dulu, sebenarnya masih banyak banget. Jadi yang pertama itu ada asimilasi. Nah, asimilasi itu apa sih? Jadi, asimilasi merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi intensif dalam waktu yang lama, yang mengarah pada hilangnya ciri khas budaya asli dan terbentuknya budaya baru. Contohnya di sini kayak di gambar nih ada musik dangdut. Nah, musik dangdut itu adalah contoh integrasi budaya melalui musik, khususnya hasil perpaduan antara musik Melayu dan juga India. Musik ini juga mendapat pengaruh dari musik Arab dan unsur-unsur musik modern. Nah, proses integrasi ini melahirkan genre musik yang khas dan juga populer di Indonesia. Lanjut nih ada apa lagi ya? Jadi selanjutnya ada akulturasi. Nah, ini kebalikan dari asimilasi. Akulturasi merupakan proses perubahan budaya yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda saling berinteraksi dengan memengaruhi satu sama lain. Nah, kayaknya hampir mirip ya, tapi bedanya adalah kalau asimilasi
itu menghilangkan identitas budaya asli sampai hampir sepenuhnya. Nah, kalau akulturasi, budaya-budaya itu diintegrasikan ke dalam budaya kelompok lain tanpa menghilangkan identitas budaya asli mereka sepenuhnya dari kedua belah pihak. Nah, di sini contohnya ada nasi goreng. Nasi goreng itu merupakan contoh asimilasi budaya antara Indonesia dan juga Tiongkok. Meskipun teknik menggoreng nasi berasal dari Tiongkok, nasi goreng Indonesia telah mengalami modifikasi dengan bumbu dan bahan lokal sehingga menjadi hidangan yang khas Nusantara. Nasi goreng bahkan menjadi salah satu makanan Indonesia yang paling populer dan dikenali dunia loh, teman-teman. So, let's move. Jadi, kebudayaan asing bakalan lebih mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat seperti nggak ada hambatan geografis, kayak daerah yang sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang datang tersebut memberikan manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Kemudian yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Dan yang keempat, adanya kesiapan, pengetahuan, dan juga keterampilan dari masyarakat. Kemudian, gimana sih faktor pendorong dari integrasi sosial? Yang pertama ada toleransi terhadap perbedaan, kemudian kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, kemudian sikap saling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan juga adanya musuh bersama dari luar. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih yang ada dalam judulnya yaitu reintegrasi sosial. Nah, apa sih bedanya integrasi dan juga reintegrasi sosial? Tadi kalau integrasi sosial itu penyatuan, maka reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali. Kok disatukan kembali? Emangnya sebelumnya kenapa tuh? Oh, kita bahas dulu aja dari dasarnya. Jadi, reintegrasi sosial merupakan proses penyatuan kembali individu atau kelompok yang terpisah atau terpinggirkan dari masyarakat ke dalam struktur sosial yang lebih luas dengan tujuan membangun kembali kepercayaan dan norma-norma yang berlaku. Nah, ini merupakan upaya untuk mengatasi perpecahan sosial dan memulihkan kondisi masyarakat seperti sebelumnya. Tepatnya sebelum terjadinya disintegrasi sosial. So, karena tadi kita udah bahas banyak nih terkait proses integrasi sosial, sekarang gimana proses reintegrasi sosial dapat terjadi kalau versi kamu? So, sekian materi pada kali ini. Aku Salma Nafianti Sebarkah dan juga temanku Putri Intan Ramandini. Izin pamit dulu ya guys. Goodbye and see you in another materi.